Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sebetulnya kita lihat tiap hari, tapi mungkin jarang banget kita pikirin dalam-dalam, angka terkecil dan terbesar dalam sebuah data. Ternyata, di balik angka-angka yang kelihatannya paling sederhana ini, ada banyak cerita tersembunyi yang diam-diam ngebentuk keputusan kita loh. Coba bayangin, kita lagi di mall, terus lihat tulisan gede-gede diskon hingga 70%. Kita semua pasti pernah lihat ini kan? Pertanyaannya, ini beneran penawaran bagus atau cuma trik marketing aja? Nah, kunci buat ngejawab pertanyaan tadi itu sebetulnya ada di dua konsep yang super dasar, nilai minimum dan maksimum. Anggap aja mereka ini kayak pahlawan tanpa tanda jasa di dunia data, yang jadi penjaga gerbang dari cerita yang mau disampaikan oleh angka-angka. Gampangnya gini, minimum itu nilai paling rendah, dan maksimum itu nilai paling tinggi. Mereka ini batas absolut dari data apapun. Mulai dari harga paling murah di sebuah toko, sampai suhu paling panas yang pernah tercatat di bumi. Kalau kita ambil nilai maksimum, terus kita kurangi dengan nilai minimum, kita dapat yang namanya rentang atau range. Ini cara kilat buat lihat seberapa jauh sih data kita tersebar. Tapi, di balik kesederhanaannya ini, ada satu kelemahan fatal yang harus banget kita waspadai. Dan ini dia nih, biang keroknya. Rentang itu sensitif banget sama yang namanya outlier atau data pencilan. Cuma butuh satu angka aneh yang ketinggian atau kerendahan, entah itu karena salah ketik atau emang kasus unik, itu bisa langsung mengubah rentang jadi lebar banget dan kasih kita gambaran yang salah total. Oke, sekarang kita lihat gimana konsep simple ini benar-benar dipakai di dunia nyata. Kita bakal bedah gimana perusahaan itu manfaatin nilai minimum dan maksimum buat ngejawab pertanyaan jutaan dolar. Berapa sih harga yang pas buat sebuah produk? Ini dilema klasik banget. Kalau harga terlalu rendah, orang-orang jadi ragu sama kualitasnya. Ini minimum psikologisnya. Kalau ketinggian, ya jelas gak ada yang mau beli. Itu maksimumnya. Terus gimana dong cara nemuin titik tengah yang pas? Jawabannya ada di pemetaan batas-batas ini. Caranya tuh jenius banget. Cukup dengan ngajuin 4 pertanyaan simple ini. Para peneliti pasar bisa langsung memetakan persepsi pelanggan tentang sebuah nilai. Tiap pertanyaan ini dirancang khusus buat nemuin batas, minimum dan maksimum psikologis dari apa yang dianggap wajar sama calon pembeli. Disinilah keajaibannya terjadi. Jawaban dari 4 pertanyaan tadi kalau digabungin, itu bakal ngebentuk sebuah rentang harga yang bisa diterima, dan di antara batas termurah dan termahal itu, kita bakal nemuin yang namanya titik harga optimal, sweet spot di mana jumlah pelanggan yang nolak beli itu paling sedikit. Nah, inilah target utamanya. Paham soal batas psikologis pelanggan ini emang jadi alat yang kuat banget. Dan seperti alat canggih lainnya, ini nggak cuma dipakai buat nemuin harga yang pas, tapi juga bisa dipakai buat ngebentuk persepsi kita, dan ya, kadang-kadang buat memanipulasi kita. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Klaim kayak diskon hingga atau harga mulai dari, itu pinter banget manfaatin nilai maksimum dan minimum sebagai jangkar psikologis. Otak kita langsung kekunci sama angka terbaiknya, diskon 70% atau harga 19.999. Padahal kenyataannya, mungkin cuma sedikit banget orang atau barang yang dapat penawaran itu. Dan ini bukan cuma asumsi loh, sebuah laporan resmi dari Komisi Perdagangan Federal di Amerika Serikat bahkan mengonfirmasi efek psikologis ini. Kita sebagai manusia itu secara alami cenderung optimis, jadi kita mikir hasil terbaik yang diiklanin itu ya hasil yang bakal kita dapat juga. Padahal seringnya ya ujung-ujungnya kecewa. Manipulasi ini nggak cuma lewat kata-kata di iklan. Salah satu bentuk yang paling sering kita temui dan paling bahaya, itu justru ada di cara data disajikan secara visual. Cara Anda ngatur nilai minimum dan maksimum di sebuah grafik, itu bisa mengubah ceritanya 180 derajat. Coba deh, lihat grafik ini. Sumbu Y-nya yang vertikal itu dimulai dari angka 0. Perbedaan antara 3 produk ini kelihatan, tapi ya wajar-wajar aja kan? Ini adalah cara penyajian data yang jujur. Sekarang, lihat apa yang terjadi. Datanya sama persis loh, nggak ada yang diubah. Satu-satunya yang beda adalah nilai minimum dan maksimum di sumbu Y-nya. Dengan memulai sumbu dari 20%, perbedaan kecil yang sama tadi tiba-tiba jadi kelihatan gede dan dramatis banget. Produk ketiga jadi kelihatan jauh lebih dominan kan? Jadi, ini poin pentingnya. Trik visual yang kelihatannya sepele ini, yang namanya sumbu terpotong atau truncated axis, adalah cara yang ampuh banget buat menyesatkan kita tanpa harus bohong soal angkanya. Semuanya cuma soal mainin rentang visual untuk menciptakan kesan yang mereka mau. Oke, di bagian terakhir ini, kita akan lihat sisi lain dari koinnya. Kita akan lihat gimana nilai-nilai ekstrim, para outlier yang sering kita cuekin atau bahkan kita buang, itu justru bisa jadi sumber wawasan yang paling luar biasa. Pertama, kita harus paham dulu apa itu outlier. Ini adalah data yang nyeleneh sendiri.
jauh beda dari teman-temannya. Seringnya sih ini dianggap sampah data yang harus dibersihin. Tapi, kadang-kadang ini justru sinyal dari sesuatu yang super penting dan unik. Tabel ini nunjukin gimana cara kita ngebaca outlier. Kalau nilai minimum atau maksimumnya benar-benar nggak masuk akal, kayak usia 999 tahun, ya itu kemungkinan besar salah input. Tapi kalau nilainya valid, meskipun ekstrim, misalnya ada satu pelanggan yang belanjanya 100 kali lipat dari rata-rata, itu mungkin bukan kesalahan. Itu bisa jadi sinyal adanya segmen pasar baru yang super berharga. Nah, ini dia inti dari konsep konsumen ekstrim. Daripada fokus ke pelanggan yang biasa-biasa aja, perusahaan-perusahaan inovatif justru mempelajari mereka yang ada di ujung spektrum. Para pembenci ekstrim bisa nunjukin kelemahan fatal sebuah produk. Sebaliknya, para pecinta ekstrim bisa aja nemuin cara baru yang jenius buat pakai produk itu, yang bahkan nggak kepikiran sama desainernya. Jadi, jangkauannya itu luas banget. Di dunia keuangan, ada ilmu namanya teori nilai ekstrim, yang khusus dipakai buat memprediksi kejadian langka kayak krisis pasar. Di dunia produk, nilai ekstrim dari perilaku pengguna bisa jadi sumber inovasi besar berikutnya. Cerita-cerita paling penting itu seringnya bukan ada di tengah, tapi justru di pinggir. Oke, sebagai penutup, coba deh kita renungin ini. Kita tuh gampang banget buat fokus sama hal-hal yang biasa aja, yang rata-rata. Tapi pertumbuhan, risiko, dan peluang yang sesungguhnya itu seringkali sembunyi di titik-titik ekstrim. Jadi, pertanyaannya sekarang, di mana titik minimum dan maksimum dalam pekerjaan? Data, atau bahkan hidup Anda?